Hmm, hmm. Kata gua sih Prancis, men. Kata gua sih Spanyol, net. Lihat aja, Min. Lebih deket ke Prancis. Mana ada. Lebih deket ke Spanyol kok. Sebenarnya pulau ini punya negara mana sih? Bentar, sekarang tanggal berapa? Hah? Buat apa, Min? Lo nanyain kapan Oasis bisa reuni? Yang suka Oasis mah elu, net. Gua mah sukanya Muse. Lah, terus untuk apa Anda bertanya-tanya soal tanggal? Soalnya, tanggal itu berhubungan sama kepemilikan pulau ini, net. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Di hari yang cerah, matahari bersinar. Mendung deng. Ketika sedang asik-asiknya melihat benua Eropa, tiba-tiba ada yang mengusik jiwa dan pikiran. Nggak kelihatan ya? Oke, Mimin perjelas. Lihat ini amigos. Tapi Min, itu kan cuma pulau biasa. Iya benar. Sekilas biasa aja gitu ya. Tapi perlu diketahui, kalau di sebelah sini adalah Spanyol, dan di sebelah sini adalah Prancis. Oke, Mimin rasa kalian udah dapat gambaran ya, Mimin mau bahas apa. Beberapa negara di benua Eropa memiliki perbatasan yang selalu diperdebatkan. Beberapa di antaranya bahkan menjadi perbatasan yang unik, seperti misalnya perbatasan antara Belgia dengan Belanda, tepatnya di Barle-Hertog dan Barle-Nassau. Dan kalian juga pernah request soal perbatasan ini ya, mungkin nanti Mimin bahas juga. Terus ada juga Gibraltar, UK punya. Tapi bisa-bisanya nyangkut di bagian selatan Spanyol. Pokoknya banyak banget dah yang bisa kita bahas. Tak terkecuali Pulau Vezin, sebuah pulau tidak berpenghuni yang berada di perbatasan antara Spanyol dengan Prancis. Lebih tepatnya, berada di Sungai Bidasoa. Ya, Sungai Bidasoa sendiri menjadi salah satu perbatasan antara Spanyol dengan Prancis. Pulau Vezin memiliki total luas wilayah sekitar 0,00682 km persegi, dengan titik tertinggi pulau adalah sekitar 6 meter di atas permukaan laut. Kalau dari Spanyol, Pulau Vezin bersebelahan dengan daerah otonomi Basque Country. Sedangkan dari Prancis, Pulau Vezin bersebelahan dengan Departemen Pyrénées-Atlantiques. Vezin sendiri merupakan seekor burung. Uniknya, meskipun nama pulau ini adalah Pulau Vezin, tapi tidak ada burung Vezin yang dapat ditemukan di pulau ini. Lalu, kenapa pulau ini diberi nama Pulau Vezin? Padahal tidak ada burung Vezin di pulau ini. Menurut beberapa sumber, terdapat kesalahan dalam menerjemahkan kata melintas dalam bahasa Prancis, yaitu kipas. Nah, bisa jadi orang pada zaman dahulu salah mengira kata kipas artinya adalah Vezin. Sehingga, pada akhirnya, pulau ini bernama Pulau Vezin. Kalau dalam bahasa Spanyol, pulau ini disebut Isla de los Paisanes. Dan dikarenakan pulau ini bersebelahan dengan Basque Country, maka pulau ini juga memiliki nama dalam bahasa Basque, yaitu Conpanzia. Kalau dalam bahasa Prancis, pulau ini disebut Ile de Vezin. Tapi, selain itu, dalam bahasa Prancis, Pulau Vezin disebut juga sebagai Ile de la Conférence, yang artinya adalah Pulau Konferensi. Oleh karena, pulau ini pernah beberapa kali menjadi tempat pertemuan internasional. Nah, bicara soal pertemuan dan konferensi, terdapat beberapa pertemuan penting yang bersejarah di Pulau Vezin. Salah satunya adalah sebagai lokasi penandatanganan Perjanjian Versailles pada tanggal 7 November 1659, yang mana Perjanjian Versailles adalah sebuah perjanjian untuk mengakhiri Franco-Spanish War, atau Perang Prancis-Spanyol yang sudah dimulai sejak tahun 1635. Jadi perjanjian perdamaian gitulah. Perjanjian Versailles ditandatangani oleh Raja Louis ke-14 dari Prancis dan Raja Philip ke-4 dari Spanyol, bersama dengan Kardinal Mazaha yang merupakan menteri dari Prancis, dan Luis Mendes de Haro yang merupakan menteri dari Spanyol. Perjanjian Versailles juga menjadi alasan kenapa Pulau Vezin dapat menjadi milik Spanyol dan juga milik Prancis. Sebelumnya, selama 11 tahun,
telah dilaksanakan 24 kali pertemuan antara Spanyol dengan Prancis untuk membahas soal kepemilikan Pulau Vezin, sampai akhirnya tercipta Perjanjian Versailles. Oh iya, selain menjadi sebuah perjanjian perdamaian, Perjanjian Versailles juga menjadi perjanjian pernikahan antara Raja Louis ke-14 dari Prancis dengan Maria Theresa dari Spanyol. Maria Theresa merupakan putri dari Raja Philip keempat. Terdapat sebuah monumen di tengah Pulau Vezin. Monumen ini sebagai tanda atas perjanjian tersebut, dan juga sebagai tanda bahwa Pulau Vezin berada di bawah kekuasaan Spanyol dan Prancis. Terus gimana cara baginya, Min? Oke, mungkin pada awalnya kita berpikir kalau pulau ini dibagi sama besar gitu ya. Jadi Pulau Vezin dibagi menjadi dua, terus ada garis pembatas di tengah-tengahnya ya. Bukan seperti itu, amigos. Sebagaimana Perjanjian Versailles menjadikan Pulau Vezin sebagai sebuah kondominium. Apa itu? Kondominium yang dimaksud itu bukan semacam properti mewah ya, amigos. Kondominium yang dimaksud adalah kondominium dalam konteks hukum internasional terkait wilayah teritori. Kondominium adalah sebuah wilayah teritori di mana dua atau beberapa negara berdaulat secara resmi sepakat untuk berbagi wilayah teritori itu, tanpa membagi batas-batas wilayah teritori. Jadi wilayahnya memang secara penuh dimiliki oleh beberapa negara. Jadi begini amigos, Pulau Vezin kan menjadi sebuah wilayah kondominium. Berarti, Spanyol memiliki keseluruhan Pulau Vezin. Begitupun Prancis. Prancis juga memiliki keseluruhan Pulau Vezin. Jadi si kok bagi duonya itu bukan satu pulau terus diberikan batas di tengah-tengahnya ya, melainkan baik Spanyol maupun Prancis sama-sama memiliki kedaulatan untuk keseluruhan Pulau Vezin. Nah, supaya adil, Pulau Vezin dapat menjadi milik Spanyol selama 6 bulan pertama dalam setahun. Dan selama 6 bulan berikutnya menjadi milik Prancis. Jadi begitu cara membagi Pulau Vezin, amigos. Pulau Vezin menjadi milik Spanyol dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Juli yang dijaga oleh Angkatan Laut di kota San Sebastian. Lalu menjadi milik Prancis dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Januari dijaga Angkatan Laut Prancis di kota Bayonne. Jadi, Angkatan Laut dari Spanyol dan Prancis bertanggung jawab untuk memantau serta menjaga Pulau Vezin secara bergantian. Jadi secara teknis, Pulau Vezin berganti status kepemilikan setiap 6 bulan sekali. Tapi menurut beberapa sumber ya, soal pergantian kepemilikan setiap 6 bulan sekali tersebut sebenarnya bukan diatur oleh Perjanjian Versailles, tapi diatur dalam satu perjanjian tambahan yang disepakati oleh Spanyol dan Prancis pada tahun 1901. Sementara, untuk pengelolaan Pulau Vezin secara bergantian dilakukan oleh pemerintah kota Irun di Spanyol dan pemerintah kota Hendaye di Prancis. Dan setiap 6 bulan sekali ini juga, bendera negara Spanyol dan Prancis dikibarkan secara bergantian. Jadi ketika Pulau Vezin sedang menjadi milik Spanyol, maka bendera Spanyol yang dipasang di Pulau Vezin. Begitupun ketika Pulau Vezin sedang menjadi milik Prancis, maka bendera Prancis yang dipasang di Pulau Vezin. Meskipun Pulau Vezin tidak berpenghuni, tapi pulau ini tidak dibuka untuk umum. Jadi, kita tidak boleh berkunjung ke Pulau Vezin. Hanya petugas dari pemerintahan Irun ataupun Hendaye yang boleh datang ke Pulau Vezin. Itu pun cuma sekali dalam setahun, masing-masing ya. Petugas ini bertugas untuk membersihkan Pulau Vezin, seperti memotong rumput yang sudah tinggi, dan juga melakukan kegiatan berkebun. Selain petugas dari kedua kota tersebut, pihak lain yang boleh berkunjung ke Pulau Vezin adalah Angkatan Laut di San Sebastian dan Angkatan Laut di kota Bayonne. Mereka berkunjung untuk melakukan pemantauan terhadap Pulau Vezin. Masing-masing Angkatan Laut ini berkunjung ke Pulau Vezin setiap 5 hari sekali. Sebenarnya kalangan umum juga boleh berkunjung ke Pulau Vezin, hanya saja cuma pada waktu tertentu, yaitu Heritage Open Days. Akses ke Pulau Vezin bisa menggunakan perahu, ataupun ketika Sungai Bidasoa sedang surut. Ya, kita bisa aja sih jalan kaki ke Pulau Vezin.
Nah, coba kita main kuis dadakan amigos. Pada tanggal 2 Maret, Pulau Vizen itu milik negara mana? Lalu pada tanggal 30 Februari, Pulau Vizen milik negara mana amigos? Min, kenapa net? Jadi ya, begitulah amigos. Pembagian kepemilikan Pulau Vizen itu didasarkan pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Di sana Spanyol, di sini Prancis, di tengah-tengahnya Pulau Vizen. Mr. Planet bingung lah, si admin lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Tetap di sana keliling dunia yuk. Hayu. Kok gue keingat acara komedi wayang di salah satu stasiun televisi swasta ya? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!